Kita di jalan menuju ke Ijen, suhunya 11 derajat Celcius. Adem banget, Rek. Masya Allah gunungnya, Rek, keren. Kita di jalur licin Banyuwangi arah ke Ijen, teman-teman. Asik kayak di The Lost World. Jalannya semakin kecil, teman-teman. Ini mungkin karena rawan longsor terus dikasih pondasi itu ya. Setengah 8 ini. Masya Allah pemandangannya bagus, Rek. Yuk kita ancang-ancang, ngebut, gaspol. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah, sekarang ini lampu merah, teman-teman. Saya tak mandek sih. Sudah hijau. Ini perempatan Banyuwangi ya. Kalau ke kanan ke Pantai Bom atau ke kota, lurus itu ke Ketapang. Kita ke kiri, teman-teman. Nah, karena kita mau ke Kawah Ijen. Jadi kemarin itu di video saya yang jalur Kawah Ijen, tapi yang dari Bondowoso itu ada yang komen, Mas, coba ke Kawah Ijen dari Banyuwangi lewat licin, itu pemandangannya bagus. Oh iya, Mas? Iya. Wah ya itu. Oke, sekarang ini saya kebetulan lagi di Banyuwangi. Sebenarnya bukan kebetulan sih yo, karena memang diniati ngevlog di Banyuwangi nih. Ini ada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan. Nah, jadi saya ingin melakukan perjalanan menuju ke Kawah Ijen, tapi bukan ke Kawah Ijen anu ya, bukan di kawahnya ya, tapi ke Gunung Ijennya. Aduh, kesenggol kamera ini. Mereng enggak ya. Jadi untuk jalurnya sendiri, teman-teman, untuk ke Kawah Ijen itu memang ada dua ya, dari Bondowoso atau dari Banyuwangi. Nah, itu ada pelang tulisannya itu. Kalau ke kanan ke mana itu, Boyolangu, SMA Negeri 1 Glagah, ke kiri ke Desa Wisata Osing sama Kawah Ijen. Asik. Nih mohon maaf ini tiba-tiba itu apa namanya, tadi malam kan saya makan sego tempong, teman-teman ya, nasi tempong lah. Saya tuh nggak tahu kalau nasi tempong itu pedes banget. Lah ternyata kesela isi lombok, keseda isi cabai saya. Jadi sampai sekarang leher saya tuh gatel rame-rame. Tuh. Keseda isi cabai terus tak minumi es, wis dadi wis. Muga-muga nggak batuk ya. Ini masih pagi, teman-teman, jam 6 pagi ya. Jadi kalau di sini ini suhunya 24 derajat Celcius. Coba nanti kita lihat di atas. Kalau jalannya sih saya lihat lurus sih, teman-teman ya. Jalannya kebanyakan lurus, cuma nanti ada belok-beloknya kalau sudah naik ya. Ya cuma nggak tahu lah, kita coba lihat saja, karena saya juga belum pernah lewat sini, teman-teman. Juga belum pernah lewat sini. Ya ngomong-ngomong nasi tempong, memang salah satu makanan khas di Banyuwangi itu nasi tempong, teman-teman ya, sego tempong. Jadi itu ada tuh Wisata Osing, lurus, licin kiri lah. Jadi kita arah ke licin ya, teman-teman ya. Jadi arah ke licin. Licin maksudnya itu apa namanya? Bukan licin lunyu, itu bukan, tapi licin. Dulu sih saya apa namanya? Manggilnya atau nyebutnya tuh lijen dulu, lijen. Licin Ijen mungkin ya. Ternyata tulisannya licin. Ya moga-moga saja ini aman ya, karena kemarin saya ngevlog di Gumiter itu nggak aman, teman-teman. Lah Pedarungan Jember lurus, kita ke kanan ya, ke arah licin. Ngevlog di Gumiter itu saya sampai 3 kali, teman-teman. Karena apa? Yang pertama itu suaranya nggak masuk. Jadi saya kembali ngevlog, terus kembali lagi ngevlog lagi. Moga-moga ini tadi sudah tak cek sih, suaranya sudah masuk. Moga-moga ini ngerekaman berikutnya ini juga masuk. Ngecek sih. Oke, nyala. Aku mau ngomong apa ya? Oh ya, nasi tempong. Nasi tempong ternyata pedes banget, teman-teman. Jadi nasi tempong itu sego ya, atau nasi, terus kemudian dikasih sayurnya semalam itu sawi rebus sama kobis. Kobis rebus, kobisnya nggak dirajang lembut, dirajang gede-gede ngono kae. Terus kemudian dikasih sambel. Nah, sambelnya itu nemen rek. Sambelnya ngeri. Isi tok, isi lombok tok itu, isi cabai semua.
Terus kemudian ini ijen geopark sampai gelagah ini. Terus kemudian dikasih ikan asin atau ikan laut ya, ikan laut. Tak pikir itu ikan asinnya itu nggak asin banget, ternyata asin banget. Terus sama tempe sama apa namanya, dadar jagung. Ya, nek saya tak tambahin cumi tadi malam. Ternyata teman-teman, lagi makan sak sendok langsung gebes-gebes aku. Saya kan dikasih tahu teman saya ya, yang rumahnya Banyuwangi. Saya tuh tanya, tapi tinggalnya nggak di Banyuwangi, di Jakarta. Makanan khas apa? Tempong katanya. Wah, ini bagus ini. Ya tak coba, dia nggak bilang karo pedes. Baru tak kasih tahu guyu, ketawa dia. Loh, tak pikir kamu sudah tahu nek tempongnya pedes ya. Belum, aku tanya kok. Ini mirip jalan ke Bromo teman-teman. Salah, jalan ke Taman Safari Ijen ya, kecil seperti ini. Ini ada dapur tembakau Dakon. Nah, ini ada pom bensin teman-teman. Kalau mau ngisi bensin dulu sebelum naik ke Ijen, belok kiri sini ya. Wah, leher saya gatal banget ini. Jual lele. Saya tuh dulu pernah ke arah Licin sini teman-teman ya, ngecek kebun, ngecek lahan ke arah Licin sini, berhenti di masjid. Tapi masjid mana lupa saya. Cek GoPro dulu. Oke, nyala. Ini ada yang naik sepeda juga. Jadi ini pagi hari teman-teman, luar biasa. Hari apa? Minggu ya. Nah, jadi pas waktu liburan ini teman-teman. Jadi saya kebetulan langsung ngevlog sini. Berangkatnya kemarin Sabtu, terus langsung gas Banyuwangi lewat Jember. Iki piye Bapak iki? Aduh, ngeri. Saya tuh medeni kalau ada yang naik motor tapi ragu-ragu seperti itu, mau gerak-gerak. Yang penting kita pelan-pelan aja sih. Oh, ini ada lapangan. Butuh dana, proses cepat, asik. Iki apa iki? Kantor Kecamatan Gelagah. Ini sampai di Gelagah teman-teman ya. Kalau yang ada tuh yang komen tuh, Mbok ya kalau lewat desa-desa itu disebutkan desanya apa. Jangan biar penonton tuh pada tahu. Lah dikira saya peta. Saya ya enggak tahu, kecuali kalau daerah saya itu tak sebutkan. Tapi kalau enggak ada daerah saya ya saya enggak tahu, mohon maaf. Kayak ini tadi kan ada tulisannya Gelagah, berarti ya Kecamatan Gelagah. Syukur-syukur disebutkan RT RW-nya. Terus jumlah kakaknya berapa, asik. Ini karena Agustus teman-teman ya. Karena bulan Agustus ini mendekati 17 Agustus tahun 2021. Duren dukuh. Mana nggak ada duren nih? Mantep rek. Suhunya 24 temen-temen. Sekarang suhunya turun 24 lagi. Ini ada BNI ATM. Ngomong-ngomong masalah sepeda, tak cek marah yang ganggu asik itu dagelane Bagio Kiron teman-teman, almarhum Bagio. Kalau kata teman saya, jalannya sampai Ijen nanti ya seperti ini. Kalau kata teman saya teman-teman yang sudah pernah lewat sini dan yang DM ke Instagram saya. Jadi teman-teman kalau mau ngasih info lokasi wisata atau tempat-tempat bagus, langsung saja DM ke Instagram saya ya. Lebih kemungkinan besar kebaca itu lebih teman-teman, lebih banyak daripada kalau komen YouTube juga enggak apa-apa. Kalau pas saya baca, pas ketepaan ada komennya teman-teman di situ ya kebaca, saya tak baca. Kadang-kadang kan ketutup ya, sehari itu bisa ribuan komen itu teman-teman, ratusan bahkan ribuan, apalagi kalau habis upload video gitu banyak komennya. Ini jalannya diperlebar, di kanan ini masih dikeduk, ini ada saluran kabelnya juga itu. Karena memang jalur seperti ini ya, walaupun kita lumayan, tapi kalau buat papasan medeni, apalagi papasannya sama truk fuso gede-gede kayak gini. Luar biasa rek, masya Allah, adem. Suhunya sekarang 27 teman-teman. Jadi suhu itu setiap ada peningkatan berapa meter, itu normalnya dia turun berapa sekian derajat Celcius teman-teman. Normalnya loh ya, tapi saya kurang tahu pasnya itu berapa. Ya teorinya kasarannya seperti itu. Jadi kenapa di pegunungan itu pada
kalau di logika kan dia lebih mendekati matahari ya, lebih tinggi. Tapi kenapa dia suhunya lebih rendah ya? Karena tekanan udaranya dia lebih rendah, teman-teman. Makanya kalau di atas itu kan harus ada alat bantu oksigen. Kalau di pesawat terbang, kalau misalkan terjadi perubahan tekanan udara, nah karena tekanan udara kita tuh sebenarnya kita bernapas tuh bukan bernapas, tapi otomatis keluar masuk udaranya, teman-teman. Ya karena masih hidup ya, karena masih ada nyawanya. Jadi otomatis udaranya masuk hidup dengan tekanan yang normal seperti ini. Nggak tahu normalnya berapa, 117 kPa berapa itu. Di tekanan udara yang normal untuk manusia, teman-teman. Semakin ke atas itu tekanan udaranya semakin kurang. Jadi angel, jadi kayak ngos-ngosan gitu. Ini ada Pondok Indah Asik Jakarta ya, Pondok Indah Jakarta sampai sini. Ini tadi sebenarnya saya mau berangkat ke situ sekitaran jam 5:30 ya. Tapi ternyata masih mendung, teman-teman. Jadi nunggu matahari terbit dulu biar pemandangan juga kelihatan. Walaupun masih mendung juga sih di arah Gunung Ijen sana itu. Teman-teman ada yang pernah lewat sini belum? Monggo silakan tuliskan di komentar. Yuk absen dulu yang dari Banyuwangi, monggo. Terus saya mungkin bisa dapat informasi, teman-teman, wisata yang sip ya, wisata yang sip di Banyuwangi selain Teluk Ijo, terus Pulau Merah, sama apa lagi ya? Itu selain itu apa, teman-teman? Karena yang setahu saya yang pantai yang bagus itu sih, sama Alas Purwo. Nah, selain Alas Purwo, mana dikasih tahu adik saya, kok nggak ke Alas Purwo, Mas? Nah, waduh, aduh dok. Terus saya liburnya cuma Sabtu Minggu tok, nek liburnya seminggu no gak apa-apa. Iki piye iki karepe iki? Jadi naik sepeda dikawal sepeda motor. Oke, enggak apa-apa wis. Saya mohon maaf ya. Ini melanggar marka, tapi karena sepeda pelan-pelan naik saya di belakangnya sepeda ya gak tekan-tekan rek. Sama aja dengan naik sepeda. Harusnya gitu tadi sepeda tuh jangan berjejer gitu ya. Harusnya itu apa namanya ke belakang, satu-satu ke belakang gitu loh. Jadi ya tidak mengganggu pengendara yang lain gitu ya. Nggak tahu ada aturan khusus nggak sih terkait sepeda, teman-teman, terkait penggunaan sepeda di jalan raya. Saya nggak tahu juga sih, belum pernah dengar. Harusnya sih ada, harusnya ya. Karena bukan bermotor sih, bukan kendaraan bermotor. Ini tadi kalau saya lihat di maps itu naik motor itu sampai ke posnya Kawah Ijen itu sekitar 56 menit, teman-teman. Nah, iki apa iki? Wah, iki apa iki? Welcome to Ijen Center. Welcome to Ijen Center. Asik. Jalurnya lumayan ya. Jalurnya bagus, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Rek. Ini kayak jalan di mana? Dari Songgoriti, nah, dari Songgoriti arah ke Pujon, teman-teman. Ya seperti ini, tapi memang lebih gede sana sih. Dingin rek. Sekarang suhunya 22 derajat Celcius. Jadi semakin naik semakin turun, teman-teman. Sayang jam saya belum saya kalibrasi untuk ketinggiannya. Nanti coba saya tak ke pantai ya, ke dekatnya pelabuhan kan. Sana mendekati 0 di atas permukaan laut ya. Tak kalibrasi di sana biar bisa untuk ngecek ketinggian. Wih. Karena kan ada barometer ya. Nah, di sini ada Lembah Banjar Ijen, teman-teman. Di kanan ini ada Lembah Banjar Ijen. Apa ini? Oh, cuma bola-bola. Untuk foto-foto enggak sih? Sekarang kebanyakan untuk tempat wisata itu memang menjual tempat foto selfie, teman-teman. Zaman dulu, zaman belum ada HP kamera itu, nggak ada tempat-tempat foto kayak gitu tuh. Adanya tempat makan, tempat pacaran, tempat nongkrong. Kalau sekarang ya, ada JNT lewat ke ini, Rek. Asik. Ya ini mungkin dari Bondowoso arah ke Banyuwangi ya. Daripada muter lewat situ Bondo atau lewat Jember, mending lewat sini. Berarti jalan memang bagus sih. Keren. Ini ada Pertamini. Saya cek GoPro dulu. Oke, nyala. Ada Polsek Licin, teman-teman ya. Polsek Licin. Lijen. Ayo, bacanya Lijen apa Licin, teman-teman? Nah, Licin. Jalur licin Banyuwangi Kawah Ijen. Jalur licin ke Kawah Ijen. Asik. Judulnya ngono ae kali ya. Jalur licin ke Kawah Ijen. Mantep pokoknya.
Saya malah kemarin tuh diwanti-wanti sama istri saya, kan bilang mau ngevlog ya ke Banyuwangi. Terus habis itu rencana mau ke mana, ke Kawah Ijen. Awas saya kalau naik ke Kawah Ijen nggak bareng aku, jadi diancam karo bojoku karena istri saya pengen mendaki ke Kawah Ijen. Iya, karena infonya masih tutup, nggak mungkin aku mendaki, dan nggak mungkin aku mendaki sendirian. Karena pada dasarnya itu saya nggak suka mendaki teman-teman, karena berat ya. Tapi kalau bareng istri, bareng teman-teman ya nggak apa-apa, seneng. Wah mas, sepedaan dewe kok nggak garing mas? Biasanya kan sepedaan itu kan karena ada cewek-cewek, asik, salah satunya kan ada itu, salah satunya Rizky Karomah, koperasi wanita. Koperasi laki-laki itu nggak ada tuh ya, ada koperasi wanita, koperasi pria. Ini ada rambu-rambu untuk nyebrang, tapi di sini tidak ada zebra crossnya. Luar biasa ini. Timur Tengah, toko jamu Timur Tengah. Asik, itu ada papan petunjuk arahnya. Jadi kita baca dulu ke mana ini. Kita coba lihat dulu ini. Kawah Ijen kanan, Rogo Jambi Bandara kiri. Oh, kalau dari arah Rogo Jambi lewat kiri teman-teman. Nah, karena kita dari Banyuwangi kota ya lewat ini tadi ya, lewat sini. Mantep kayak Licin Village. Asik, Licin Village teman-teman. Wih, apa jenenge? Desa Licin. Licin itu berarti desa teman-teman. Village itu desa. Nek too much village itu desa. Terlalu desa, terlalu kedesaan. Too much village. Ini bahasanya tukul tapi yo. Tukul nggak pernah keluar sekarang ya. Keluar di TV. Oh, tapi saya nggak pernah nonton TV sih. Nggak pernah keluar di YouTube, di beranda. Apa karena memang nggak pernah nonton aku ya. Jadi kalau teman-teman ingin jadi YouTuber atau konten kreator ya, bikin video di YouTube itu ya pastikan teman-teman juga sering nonton YouTube teman-teman. Jadi tips-tips. Terus kemudian ini kantor Camat Licin. Oh, kecamatan Licin juga teman-teman. Jadi Licin itu juga kecamatan. Taman Sari Tourism Village. Asik. Desa wisata teman-teman ya, Taman Sari desa wisata. Balik lagi, itu udah kelihatan teman-teman gunungnya. Itu gunung apa teman-teman? Gunung Raung apa Gunung Ijen? Atau enggak tahu saya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen jadi YouTuber itu ya saran saya harus selalu sering nonton YouTube tutorial. Terus kemudian kalau YouTube-nya itu tentang traveling, sering-sering nonton video-video traveling. Nanti mungkin bisa jadi ada inspirasi atau seperti apa, seperti itu. Saya juga gitu sih. Ini ada Gedung Pendidikan dan Pelatihan PNS Banyuwangi. Oh, kalau mau jadi PNS di Banyuwangi pelatihannya di sini teman-teman. Kon macul itu. Saya dulu pernah daftar PNS itu sekali, nggak katut. Dari 3.000-an yang ngetes itu diambil cuma 3, terus diambil lagi 1 teman-teman ya. Saya nomor 8. Taman Sari nih, desa Taman Sari. Daftar di Kementerian Pertanian Pusat sana. Ya untungnya gak tampo wis. Dulu kan pernah kerja di Jakarta. Terus nggak enak, pengen kerja di Jawa Tengah aja, Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Ternyata lebih enak di sini, di Jawa Timur teman-teman ya. Karena apa? Kalau ke Bali deket, terus bahasanya bahasa Jawa, enak wes. Karena saya bahasa Indonesia tuh agak kagok ya, kayak gini tuh, medok seperti inilah. Sampai punya ciri khas dulu di kantor saya yang lama itu, saya kan pernah kerja di Adira ya, Adira Insurance, Auto Silin itu loh. Sama di apa? Ciri khas dijuluki teman saya tuh, nih Kawah Ijen kanan, Sumberwatu, Rembang lurus. Dijuluki teman saya Pak D, karena Pak D kan bahasa Jawa ya. Jadi wong Jawa banget. Ya walaupun sebenarnya ya Jawa banget tenan sih. Karena saya walaupun hidup di Bogor, di Jakarta lama teman ya, 6 tahunan itu nggak ada logat-logat Jakarta, nggak ada logat-logat Bogor aku. Ya tahu-tahu dikit lah bahasa Bogor itu. Ya gara-gara temennya orang Bogor sih, orang Bogor. Masya Allah pemandangannya sawah terasering. Kayak neng Bali, wah iku gunungnya rek, dhuwur banget iku. Sudah diselimuti kabut atau mego teman-teman. Kalau di tempat saya di Klaten itu namanya mego. Jadi awan itu namanya mego. Awan mendung. Kalau di tempat teman-teman namanya apa? Ayo, kalau di Banyuwangi ini apa? Ini ada Taman Gandrung Terakota. Asik.
Nah teman-teman, Banyuwangi sendiri tuh banyak julukannya teman-teman ya, kota Banyuwangi ya. Ada yang paling terkenal itu adalah kota gandrung teman-teman, karena memang terkenal dengan tari gandrungnya. Nah walaupun saya juga belum pernah melihat tari gandrung sih teman-teman. Ada lagi kota apa gitu, kota Osing. Nah kenapa kota Osing? Karena memang pada masa berdirinya Banyuwangi dulu itu ada ya namanya apa ya, saya lupa saya itu raja siapa gitu. Jadi dari kerajaan dulu teman-teman ya, dari kerajaan, terus kemudian zaman-zaman Belanda dulu tahun 1700-an teman-teman, akhirnya terus ya itu warga-warganya ada warga Osing lah gitu. Dan bahasa Osing itu beda loh teman-teman. Kalau teman-teman dengarkan lagunya Demi, terus lagunya Wandra, lagunya siapa lagi ya, itu kan Osing teman-teman, bahasanya bahasa mungkin Kanggurika, Kangguriko. Nah Kangguriko, jadi campuran bahasa Jawa, bahasa Jawa Tengah ya, Jawa Tengah Jawa Timur, sama itu, sama koyok ini PT Perkebunan Lijen. Oh iki teman-teman, sini rek jalannya nekung iki ya. Kali Bendo lurus, Kawah Ijen kiri, jadi kita ke kiri teman-teman ya, ke Kawah Ijen. Kali Bendo lurus sana. Jadi anu teman-teman, apa? Aku marah ngomong apa lali aku. Kangguriko, jadi campuran bahasa Jawa, Jawa Tengah itu sama mungkin Jawa yang di Tegal-Tegalan. Kalau Tegalan kan Rika ya. Rika itu kamu ya. Kalau di sini Riko. Riko itu yo sebenarnya cuma anu aja sih, apa namanya? Penyebutan aja koyoke lho ya. Kan lagune Demi kan sing paling terkenal kan iku Kangguriko. Asik. Saya dulu senengane ngrungokke iku. Ini ada Rindu Ijen ini, kayak sejenis kafe teman-teman. Sinar mataharinya Masya Allah, ini suhunya 22 derajat Celcius teman-teman. Nggak tahu nanti di atas berapa, mungkin sekitaran 20, 18-20 mungkin. Ini ya, dari tadi jalannya masih bagus teman ya, sudah bagus. Cuma ya memang ada beberapa tambalan sih ini. Ya saya tuh heran juga teman-teman ya, karena yang aspal ini kan sudah ada instruktur ini apa, insinyurnya sudah dihitung. Iki ibu iki sudah ada insinyurnya, sudah dihitung, tapi kok tetap masih rusak ya jalannya ya. Itu mungkin kalau menurut saya sih ada beberapa kemungkinan. Asik, pemandangannya keren deh. Yang pertama adalah Masya Allah gunungnya deh, keren. Ilijen Guest House, asik keren itu. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, itu kenapa jalan rusak? Yang pertama adalah ya karena memang tanahnya gerak ya. Nah, mungkin kurang diprediksi, kurang perhitungan, tanahnya gerak. Wah, menantang arah sinar matahari. Jadi terjadi tanahnya goyang, akhirnya rusak. Yang kedua adalah overload muatannya. Nah, muatan truknya itu overload. Jadi misalkan jalan ini maksimal untuk dilewati truk maksimal 6 ton, tapi ternyata truk-truk itu pada ngisinya 8 ton sampai 10 ton, kadang malah 12 ton. Nah, otomatis kan nggak kuat ya, aspalnya itu rusak. Yang ketiga mungkin cuaca itu ya panas hujan berkepanjangan. Nah, tapi sebenarnya itu kan sudah ada hitungannya ya, harusnya sudah ada hitungannya sama insinyurnya. Yang keempat itu adalah dikorupsi. Dikorupsi dananya. Mungkin dana untuk membangun jalan ini 10 miliar. Wah, dianggarkan 10 miliar, turun menjadi 9 miliar. Oke, turun lagi menjadi 8 miliar. Akhirnya sampai di jalan sini cuma jadi 4 miliar. Ya enggak tahu juga sih. Tapi kemungkinan terbesar sih ya itu tadi sih. Ya apa sih? Coba teman-teman pilih lah. Saya enggak usah mengkritik. Ya cuma berasum, tapi saya ya pengguna jalan ya, bayar pajak juga kok ya. Kan boleh komplain. Ini sudah melewati perkebunan teman-teman, tapi saya tidak tahu ya ini perkebunnya punya siapa, saya juga kurang tahu karena belum ada pelangnya ini tadi. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa membantu menyebutkan. Asik. Ini sekarang jam berapa ini? 6.29 ya, setengah 7. Ini sebentar lagi saya tak ngecek apa namanya, ngecek baterai kamera, karena baterai kamera saya ini ternyata yang satu gembung. Biasanya untuk rekaman 2,7K ini bisa sampai 1 jam lebih dikit. Ini kemarin tidak nyampe 40 menit udah habis, 40 sampai 50 menit udah habis. Cek dulu. Oke, masih separuh kurang sih. Nah, di sini jalannya mulai geronjal ya. Pos pengamatan gunung api belok kanan 50 meter.
jalannya mulai jalan. Tapi kalau sedan aman teman-teman sih, jalannya aspal. Yang penting bukan jalan makadam aja ya. Aspal walaupun rusak tetap insya Allah masih aman. Tapi kalau rusaknya parah nemen jadi makadam yo beda lagi. Jadi ini tanamannya kopi teman-teman. Di kirinya ada kopi. Robusta Arabica paling gini ya. Tapi memang kalau di kawasan Lijan sendiri itu di sana kebunnya kawasannya PTPN 12 sih teman-teman. Tapi nggak tahu dia sampai sini apa enggak nih. Karena PTPN 12 itu kebunnya gede loh. Gede banget. Dan karena dia kan aneka tanaman ya, kebun kopi, teh, terus kemudian apa nih? Kakao, coklat itu, terus karet, macam-macam. Jadi kelapa. Masya Allah. Sebenarnya kalau di drone enak teman-teman. Cuma teman-teman tak kasih tahu ya. Jadi ngedrone di kawasan izin itu harus izin. Nah, karena memang ada tulisannya teman-teman, ada larangan. Saya sempat baca ya, dilarang menerbangkan drone ya di sana tuh. Kecuali izin. Kalau izin sih nggak masalah. Tapi biasanya izin tuh ya agak rumit sedikit sih. Mungkin ada bayarnya juga. Tapi nggak apa-apa sih, karena memang itu aturan sih. Karena peraturan penerbangan drone kan seperti, masya Allah jalannya rek keren. Adem banget sini. Langsung perbedaannya teman-teman nyata banget ini tadi ya. Jadi mungkin dari suhu 22 tadi langsung turun dari 18, tapi ini turun dari 21. Perbedaan suhu nih. Ini saya nggak bawa sarung tangan, sarung tangannya yang jok ini. Keren. Mantep rek. Ini adalah kebun sengon. Nah, di kanan ini kebun sengon. Ini duet semua teman-teman. Sengon itu kalau misalkan kita budidaya sengon itu 4-5 tahun lah, 5-6 tahun itu sudah bisa panen teman-teman. Apalagi kalau pas pasokan sengon kurang, mantep itu. Makanya kan di Lumajang itu banyak lahan tebu yang berubah jadi sengon. Karena lebih menjanjikan katanya, perawatannya lebih mudah. Ini mirip di jalan di Palembang di Cibingbin. Nah, di mana? Ngendi lali aku. Jawa Barat itu loh, di Cibingbin. Dulu pas saya kerja di lahan sana itu, di kebun sana. Masya Allah keren deh. Kita bisa melihat gunung ya. Kita naik ke gunung teman-teman. Suhunya turun lagi menjadi 20 derajat Celcius teman-teman. Ini adalah bapak-bapak dan ibu yang merawat tanaman kopi. Nah, tapi tidak ada yang panen karena kopinya ini belum siap panen. Ini ada gubuknya juga, ini apa? Kayak kafe. Jalannya nanjak terus teman-teman ya. Jadi pastikan sepeda motornya sehat juga. Bensinnya juga sudah diisi. Ya terakhir pom bensin yang tadi itu, yang saya sebutkan di dalam video tadi. Masya Allah keren banget jalan nih. Menggak-menggak. Ini kalau misalkan yang pakai motor sport itu ya gayang-gayang mesti kayak Valentino Rossi. Dan dapat kabar Valentino Rossi ternyata sudah mengumumkan pensiun dari MotoGP tahun 2021 teman-teman. Wah ya wis the doctor nggak ada, tapi ya nggak apa-apa sih, wis tua ya kan, 40 lebih umurnya, daripada kalah-kalah terus. Wah ini ada kafe teman-teman, ada warung sih sini tepatnya. Ada start juga sepedaan. Di sini ada tempat untuk istirahat, kafe-kafe teman-teman ya. Luar biasa rek. Keren. Mantap. Ini kok nek cangar teman. Wah, ini suhunya tambah turun lagi teman-teman karena memang banyak pohon-pohon gede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adem. Tambah dingin teman-teman. Wah, adem banget ini. Ini suhunya 19 derajat Celcius. Hati-hati daerah rawan pohon tumbang nggih. Niki hati-hati niki. Suhunya sekarang 18 derajat Celcius teman-teman. Nah, iya bener ya. Suhunya turunnya drastis teman-teman karena memang yang tadi kan tidak banyak pohon ya. Nah, ini banyak pohon gede-gede. Jadi suhunya tuh rendah teman-teman karena tidak banyak cahaya matahari atau sinar matahari yang masuk ke sini. Ya kalau di atasnya mungkin sama. Wah, keren, mantep rek. Ini nggak bayangin kalau malam di sini suhunya berapa ya? Adem sampai jekut teman-teman tangannya. Ini kalau
anak-anak San Mori tahu ya bisa San Morian ke sini. Kebanyakan kan di Cangar teman-teman, karena memang Cangar itu kan jalan antar kota ya, Mojokerto ke mana, ke Batu atau ke Malang ya, salah satu jalur utama sih. Kalau ini kan bukan jalur utama sebenarnya, jalur alternatif ini. Sepi rek, sepi. Adem. Sekarang suhunya 17 derajat Celcius teman-teman, turun lagi. Ya untung sudah terang ya ini tadi ya, jadi cahaya ke kamera itu masuknya sudah lumayan. Tak beda ini nanti suhunya di atas mungkin kisaran 14-15an mungkin ya teman-teman ya. Wah, semakin pagi semakin turun suhunya. Itu ada mobil di depan. Kita di jalur licin Banyuwangi arah ke Ijen teman-teman, asik kayak di The Lost World. Pohonnya gede-gede ya. Nah itu biasanya tenaga kerja teman-teman ya, itu untuk ngangkut tenaga kerja dibawa ke kebun. Kalau istilahnya dulu tuh saya di kebun tuh briet. Nah, di briet diangkut. Saya tak salib dulu ya biar pemandangannya bukan mobil. Ini tadi salah ya, nggak boleh mendahului dari marka Tegas ya, tapi jangan ditiru teman-teman ya. Nah, ini ada warung juga tapi sudah tutup ya, karena mungkin karena apa, PPKM, karena COVID itu ya, virus COVID itu wes jangan merusak segalanya itu ya. Termasuk dunia per YouTubean juga gitu. Yang YouTube-nya itu traveling kena imbasnya teman-teman, karena banyak tempat wisata yang tutup. Ini daerah rawan longsor, hati-hati. Waduh salah, ini harusnya pakai sarung tangan ini tadi. Tapi sekadung jalan tanjakan gini ya nggak bisa apa, nggak bisa berhenti karena motornya ini nggak ada rem tangannya teman-teman. Rem tangan maksudnya kunci remnya. Jalannya semakin kecil teman-teman. Ini mungkin karena rawan longsor terus dikasih pondasi itu ya. 7:30 ini. 6:30, 7:30. Wah. Ini ada kayak kafe juga ini. Wah, sekarang kita turun. Masya Allah pemandangannya bagus rek. Yuk kita ancang-ancang, ngebut, gaspol. Naik. Nah, ini ada mobil kebun nih kayak mobil Strada. Biasanya mobilnya PTPN 12 kayak gitu soalnya. Ini kayak jalur saya baru pertama kali ini teman-teman ya. Cuma ya recommended sih, jalannya lumayan bagus sih. Kalau yang masih perkebunan, tanaman ya kayak kakao, coklat gitu ya, itu masih biasanya jalannya masih dibagusi teman-teman ya, karena memang jalur sehari-hari. Tapi kalau udah hutan seperti ini agak ditinggalkan biasanya sih seperti itu. Nah ini juga ada tempat wisata lagi nih biasanya ini, tapi tutup ini koyo Geoforest. Adem. Aku pakai sendal lagi, sendal hotel teman-teman. Saya pakai sendal hotel ini. Wah, saya lupa nggak bawa sendal soalnya. Ternyata dingin. Saya cek baterai dulu. Oke, masih nyala. Wah, ini bagus ini, lebih besar jalannya teman-teman. Suhunya sekarang 15 derajat Celcius teman-teman, asik. Ini anu ya, cagar alam Kawah Ijen Merapi Ungup teman-teman ya. Jadi cagar alam, jadi ini dilindungi, semua satwa sama hutannya ini dilindungi. Nah kalau cagar alam seperti yang tak sampaikan tadi, itu biasanya nggak boleh ngedrone kecuali ada izin teman-teman ya, kecuali ada izin dari pihak setempat. Karena kenapa? Karena drone itu kan bising ya, takut nanti mengganggu hewan-hewan atau hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Karena terganggu, jadi biasanya stres dan segala macam, jadi merubah tingkah lakunya nanti teman-teman. Ya sama halnya kalau misalnya kita nggak boleh ngasih makan monyet di pinggir jalan, di baluran, di mana itu ya, itu juga sama, itu biar tidak merubah habitat mereka, biar mereka tuh bisa survive mencari makan sendiri teman-teman. Nah, kalau dikasih makan terus mereka nanti lupa cari makannya.
Masya Allah dingin. Sekarang suhunya 14 derajat Celcius teman-teman. Asik, luar biasa sesuai prediksi ya. 14, nanti mungkin di atas malah turun lagi rek. Dingin. Keren, mantep rek. Itu tadi kira-kira yang naik sepeda pancal sampai atas enggak ya? Kalau memang dia tuh pecinta sepeda, biasanya sampai teman-teman ya, biasanya sampai atas. Tapi kalau yang bener-bener asli sepedaan ya seperti itu, dia memang niat untuk olahraga sepeda, jadi bukan untuk gaya-gayaan atau untuk foto-foto selfie tok. Keren rek, sangar. Adem. Sekarang suhunya 13 derajat Celcius teman-teman. Gak bayangin nek mendaki saiki sampai dhuwur. Waduh, kaya ngopo ya? Adem. Ini tadi karena kita berangkat jam 6 ya, jam 6 lebih 8 lah. Kalau prediksi dari peta tadi kan 58 menit ya, anggaplah 55 menit. Jadi sampai sana ya sekitaran bentar lagi nih, harusnya udah mau sampai. Ini kan jam 6.41 ya, mungkin sekitaran 10 menit lagi. Wah, ini sudah terkena sinar matahari ini. Tapi jalur yang dari Bondowoso juga bagus ya teman-teman. Dulu kan banyak yang jeglong ya. Terakhir saya ke sana sekitar mungkin 1 tahun yang lalu ya, ke sana itu sudah bagus 2020. Adem. Wah, suhunya 13 derajat Celcius. Tapi biasanya di motor saya itu dia naik 1 derajat teman-teman. Aslinya 12. Wah, kaku tangan saya. Aduh. Wah, mau berhenti kok jalannya nanjak terus. Wah, dikuat-kuatkan tangannya. Dulu tuh pas saya ke Bromo sama istri saya, jadi kan nyewa motor temen ya, suhunya kan dingin banget. Untuk ke mana, ke penanjakan 1 ya, lewat padang pasir tuh jam 3 pagi. Itu motor tangan saya sudah tak kasih apa namanya, sarung tangan double. Itu masih dingin. Terus akhirnya tak tempelkan ke blok mesin temen. Ditempelkan di blok mesin itu malah apa namanya, nggak terlalu panas, jadi cuma anget. Suhunya sekarang 12 derajat Celcius teman-teman. Jadi prediksi saya salah ya, ternyata lebih rendah ini ya, suhunya 12 derajat Celcius. Wah, ini sudah ada jalan gerunjal teman-teman, jadi harus hati-hati. Setahu saya kalau udah mau nyampe nanti jalannya bagus kok. Adem. Aku kedinginan, tanganku tak ubah-ubah kayak gini. Ben gak dingin, ben gak kaku. Salah, kudune memang gue sarung tangan nih mau. Adem. Jago bro, oke masih ya, nyala ya. Wah, pemandangannya masya Allah. Tapi di sini tuh kerennya udah ada listrik ya teman ya. Sekarang hampir dimanapun tuh kalau dia sudah bisa dilewati kendaraan itu kebanyakan udah ada listrik udah masuk semua, mantep. Nggak seperti saya dulu ya, tahun 90-an itu masih banyak yang belum ada listrik. Sekarang 2021 sudah banyak listrik. Nah itu ada sepeda motor juga tuh. Tanganku sing tekan melu. Adem. Sekarang suhunya 11 derajat Celcius teman-teman. Kita di jalan menuju ke Ijen, suhunya 11 derajat Celcius. Adem banget rek. Tawangmangu ini kalah. Tanganku kaku. Harus minum yang anget-anget dulu. Ini nanti di sana kan ada warung ya, moga-moga aja buka. Sangar.
Kalau ada pasir seperti ini teman-teman ya, kerikil pasir, itu saya paling takut teman-teman ya, paling nggak berani untuk kenceng karena takut selip, leset. Wah lah, iku boncengan iku enak, iso dikekep saka mburi anget. Wah aku dhewe adem. Oke. Adem. Nah sudah mulai turun ini teman-teman. Adem. Jadi dari Malang sampai sini tuh saya sudah menempuh jarak 522 km. Wah ini jalannya ngeronjal ini rek. Bukan ngeronjal sih, anak pasir, tumpukan pasir. Adem. Suhunya 10 derajat Celcius teman-teman. Luar biasa. Tak foto sih. Di foto tanganku ya kaku Wah, dingin. Sekarang ini kita ke tanjakan teman-teman. Wah, luar biasa keren. Kita melewati jalur Ijen, suhunya 10 derajat Celcius. Keren. Wah, adem. Oh, udah sampai teman-teman. Belum ya? Belum ding. Tak kira udah. Oh ya udah sampai ini ya. Nah, udah sampai di Kawah Ijen ini, di kafe. Udah sampai, alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman. Belum ya? Oh belum sampai ternyata. Oh sudah dik. Piye to Mas Niko iki. Ini ada warung-warungnya juga nih di sini. Nih udah sampai. Oke teman-teman, kita sudah sampai di posnya Kawah Ijen. Jadi videonya sampai di sini teman-teman. Saya tak cari anget-anget dulu ya. Wah, itu ada warung itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Cekibrot. Aduh, adem rek.